Assalamualaikum warahmatullahi Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syafruddin SHIN PDI selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Praktis, dan kepada teman-teman sekalian yang ikut berkontribusi pada kesempatan kali ini, kami bertiga dari kelompok 5 akan membawakan satu ceramah yang berjudul Haus akan kekuasaan yang berujung pada kesengsaraan setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Abdika wa rasulika al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tidakkah kalian lihat bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya? Terlebih lagi kepada mereka yang gila akan kekuasaan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat Kemal Atatürk yang meninggal karena penyakit langka dan komplikasi. Berawal dari penyakit kulit hingga akhirnya penyakit lain pun menghinggapi tubuhnya seperti malaria, sirosis hati, dan penyakit kelamin. Allah menimpakan azabnya kepada Kemal karena dengan kekuasaan yang ia miliki saat itu digunakannya untuk melumpuhkan Islam dan menggaungkan ideologi sekularisme. Tidakkah kalian lihat betapa besarnya azab yang ditimpakan Allah kepada Firaun? Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah karena semasa hidupnya ia gila terhadap kekuasaan dan jabatan. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah memberikan azab kepada Raja Namrud karena kesombongan dan keserakahan yang ia miliki? Allah kirimkan seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya melalui lubang hidung. Lalu nyamuk itu berada di dalam kepala Raja Namrud selama 400 tahun lamanya, hingga akhirnya Allah binasakan Raja Namrud melalui seekor nyamuk. Adakah azab Allah yang masih kita dustakan? Setiap penguasa akan diminta pertanggungjawaban atas kekuasaannya, entah itu ketua OSIS, kepala sekolah, atau bahkan ketua kelas sekalipun. Allah berjanji memberikan ganjaran kepada hambanya yang bertakwa. Namun perlu kita ingat bahwasanya Allah juga tidak segan-segan menimpakan azab kepada para pemimpin yang zalim dan haus akan kekuasaan sehingga melupakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Ada beban berat yang harus dipikul dari orang-orang yang dipimpinnya. Seharusnya seseorang ketika menjadi pemimpin makin tidak tenang hidupnya karena rasa tanggung jawab yang besar, bukan malah makin senang dengan mempermewah fasilitas pribadi dan menaikkan standar gengsi. Cukuplah kisah-kisah pemimpin zalim terdahulu kita jadikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Hanya karena kezaliman seorang pemimpin, berapa banyak orang yang berada dalam kesengsaraan. Bukankah seharusnya Al-Quran dan hadis kita jadikan pengingat yang nyata? Tapi mengapa masih banyak yang mengingkarinya? Dapat kita lihat sekarang ini banyak yang berlomba-lomba memperebutkan jabatan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain itu, Imam Ibnu Battal juga pernah mengatakan kalau misalnya ketamakan pada kekuasaan yang dimiliki manusia itu nyata gitu adanya. Inilah yang menimbulkan nanti munculnya pertikaian, sehingga setiap manusia akan meninggalkan dunia dengan kesia-siaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innakum satakhrisuna alal imarati wasataqwana nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya engkau nanti akan begitu tamak pada yang namanya kekuasaan, padahal kelak di hari kiamat nanti ia akan menjadi penyesalan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7148. Imam Al-Ghazali pun juga pernah mengatakan bahwasanya nafsu cinta kekuasaan ini merupakan jenis nafsu yang terselubung. Memang kelihatannya bukan berbuat sesuatu yang buruk, namun secara tidak langsung perasaan yang hadir karena adanya kekuasaan itu seperti ingin dipuji, disanjung, dan dihormati, termasuk kepada ciri-ciri penyakit orang-orang yang munafik. Menurut beliau, ada 3 kezaliman pada hal-hal yang menyangkut kekuasaan. Yang pertama, zalim terhadap kehormatan dan hak-hak manusia. Yang kedua, zalim terhadap harta benda rakyat. Dan yang ketiga, zalim terhadap jiwa rakyat. Sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil
berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, mencegah daripada kemungkaran, mencegah daripada perbuatan keji, dan mencegah daripada permusuhan. Sesungguhnya Allah itu memberi daripada pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pendengar yang berbahagia, pada era yang modern sekarang ini, manusia dirasuki oleh perasaan rakus dan tamak terhadap kekuasaan. Manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba dengan sekuat tenaga, mengorbankan harta, tenaga, dan pikirannya hanya untuk menduduki posisi kekuasaan tersebut. Tanpa memikirkan daripada apakah mereka mampu, apakah mereka sanggup untuk mengembalikan. Bagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, kalau suatu urusan, suatu hal atau suatu jabatan diduduki atau ditempati oleh orang yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak berkompeten dalam urusan itu, maka apa kata Nabi SAW? Kata bersalah. Tunggulah saat kehancuran, tunggulah saat kesengsaraan, tunggulah saat kekacauan. Maka kita sampai kepada sebuah kesimpulan, yaitu janganlah kita merasa sombong, merasa angkuh terhadap pangkat, jabatan, serta kedudukan yang kita miliki. Karena sesungguhnya setiap pangkat, kedudukan, jabatan yang kita emban, yang kita duduki tersebut telah nanti hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Sekurang-kurangnya ia memimpin daripada dirinya sendiri. Demikianlah ceramah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.